Rumah itu berdiri di ujung sebuah desa kecil, dikelilingi oleh ladang kosong dan pepohonan tinggi yang mengayun pelan setiap kali angin sore bertiup. Tidak ada yang terlalu istimewa dari rumah itu. Dindingnya berwarna putih pudar, dengan atap genteng merah yang sebagian sudah berlumut. Halamannya cukup luas, meski tampak tidak terurus, penuh ilalang yang tumbuh liar hingga hampir menutupi jalan, setapak menuju pintu depan. Sebuah ayunan tua dari kayu menggantung di cabang pohon besar di sudut halaman, bergoyang pelan, meskipun tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Di dalam rumah itu tinggal Nadia Omara, seorang gadis berusia 14 tahun, bersama ayahnya dan ibu tirinya, Maya. Kehidupan Nadia di rumah ini biasa saja. Tidak terlalu menyenangkan, tetapi juga tidak terlalu buruk. Sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu, Nadia mencoba menerima kehadiran Maya, meski tidak pernah benar-benar merasa dekat dengannya. Maya adalah wanita yang pendiam, hampir selalu sibuk dengan pekerjaannya di dapur atau kebun belakang. Wajahnya jarang menunjukkan ekspresi, seolah ada jarak tak terlihat yang memisahkan dirinya dari dunia sekitar. Pagi itu Nadia duduk di ruang tamu, mengerjakan tugas sekolahnya di meja kecil dekat jendela. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah-celah tirai tipis, menerangi ruangan yang penuh dengan perabotan kayu tua. Ayahnya baru saja berangkat bekerja seperti biasa, meninggalkan rumah hanya dengan dirinya dan Maya. Dari dapur terdengar suara pelan Maya yang sedang mencuci piring. Nada dering gelas dan piring yang saling berbenturan sesekali memecah keheningan rumah. "Nadia," panggil Maya dari dapur, suaranya tenang tapi sedikit dingin. "Setelah selesai tugasmu, tolong bantu aku di kebun. Rumputnya sudah terlalu tinggi." Nadia hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia tidak terlalu suka bekerja di kebun, tetapi tahu bahwa menolak permintaan Maya hanya akan membuat suasana rumah semakin tegang. Setelah beberapa menit lagi menulis, ia menutup buku catatannya dan berjalan ke dapur. Maya berdiri di depan wastafel, punggungnya menghadap ke arah Nadia. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi, memperlihatkan lehernya yang kurus. Di sebelahnya, sebuah pisau besar tergeletak di atas meja, memantulkan cahaya matahari yang masuk dari jendela kecil. "Ayo," kata Maya tanpa menoleh, menyekat tangannya dengan kain sebelum melangkah keluar menuju kebun. Nadia mengikutinya dengan enggan, merasa udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih dingin, meski matahari sudah tinggi. Kebun belakang rumah itu adalah tempat yang jarang mereka kunjungi. Sebagian besar tumbuhan di sana tumbuh liar, menciptakan semak-semak tebal yang hampir menutupi jalan setapak kecil menuju sumur tua di ujung kebun. Maya mulai mencabuti rumput dengan gerakan cepat dan terlatih, sementara Nadia memungut dedaunan kering yang berserakan di tanah. Mereka bekerja dalam diam, hanya ditemani suara burung-burung yang berkicau dari pohon-pohon tinggi di sekitar kebun. Sesekali Nadia mencuri pandang ke arah Maya, memperhatikan cara wanita itu bergerak. Ada sesuatu yang aneh dalam gerak-geriknya, terlalu kaku, terlalu tegas, seperti sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Nadia tidak pernah benar-benar mengerti apa yang dipikirkan Maya. Wanita itu selalu menjaga jarak, berbicara hanya ketika perlu, dan hampir tidak pernah menunjukkan kasih sayang, seperti yang dulu dilakukan ibunya. Ketika mereka selesai bekerja, Maya berdiri dan menepuk-nepuk tangannya untuk membersihkan sisa tanah yang menempel. "Kamu bisa masuk duluan," katanya. Suaranya datar seperti biasa. Nadia mengangguk dan berjalan kembali ke rumah. Namun, sebelum ia melangkah masuk, matanya tertuju pada sumur tua di ujung kebun. Sumur itu sudah tidak digunakan lagi, ditutupi dengan papan kayu yang sudah lapuk. Ada sesuatu tentang sumur itu
yang selalu membuat Nadia merasa tidak nyaman, meskipun ia tidak tahu kenapa. Ia menatapnya sejenak sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Hari itu berlalu tanpa kejadian yang berarti. Setelah makan malam, Nadia kembali ke kamarnya, mencoba fokus pada buku bacaan yang dipinjamnya dari perpustakaan sekolah. Namun, pikirannya terus melayang ke arah sumur tua di kebun belakang. Ia merasa ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi terus memanggilnya. Saat malam semakin larut, rumah itu tenggelam dalam keheningan. Suara angin yang berdesir di luar jendela terdengar lebih jelas, seperti bisikan halus yang datang dari jauh. Di tempat tidurnya, Nadia berbaring sambil memandangi langit-langit kamar, mencoba mengusir perasaan gelisah yang tak henti-hentinya menghantuinya. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur dan melupakan semuanya. Tapi di sudut pikirannya, bayangan sumur tua itu terus muncul, semakin gelap, semakin mendalam, seolah ingin mengajaknya masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Keesokan paginya, rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Ayah Nadia sudah berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, meninggalkan Nadia dan Maya dalam keheningan yang hanya ditemani oleh suara radio kecil di dapur. Nadia duduk di meja ruang tamu, kembali berkutat dengan buku catatannya. Tapi kali ini, sulit baginya untuk fokus. Perasaan aneh yang ia rasakan malam sebelumnya masih membayangi pikirannya. Sementara itu, dari dapur, Maya tampak sibuk seperti biasa. Wanita itu memotong sayuran dengan gerakan teratur, nyaris mekanis. Cahaya pagi yang masuk dari jendela dapur menerangi wajahnya, tapi tidak menghapus ekspresi datar yang selalu ia kenakan. Nadia mencuri pandang ke arahnya dari ruang tamu, mencoba membaca sesuatu dari gerak-geriknya, tapi Maya tetap sulit dipahami. "Setelah ini, bantu aku bersih-bersih di kebun lagi ya," kata Maya tiba-tiba tanpa menoleh. Suaranya tenang, tapi ada sesuatu di balik nada itu yang terasa lebih dingin dari biasanya. "Iya," jawab Nadia pelan, meski sebenarnya ia berharap bisa menghindari kebun hari ini. Bayangan sumur tua itu masih tergambar jelas di benaknya, dan ia merasa enggan berada terlalu dekat dengan tempat itu lagi. Pekerjaan di kebun berlangsung hampir sama seperti kemarin. Maya terus bekerja dalam diam, mencabuti rumput liar dan membersihkan dedaunan yang berserakan. Tapi kali ini, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan suasananya. Udara terasa lebih berat, lebih lembab, meski matahari bersinar terang. Ia mulai merasa seperti sedang diawasi, tapi setiap kali ia menoleh, hanya ada Maya yang tetap sibuk dengan pekerjaannya. Ketika Nadia mendekati sumur tua di ujung kebun, ia merasakan dorongan aneh untuk melihat lebih dekat. Ia berdiri di sana, memandangi papan kayu yang menutupi mulut sumur. Papan itu terlihat semakin lapuk, dengan retakan besar di tengahnya yang cukup lebar untuk melihat ke dalam. Hanya kegelapan yang terlihat di sana, kegelapan yang terasa hidup. "Nadia," suara Maya tiba-tiba memecah lamunan. Wanita itu berdiri beberapa langkah di belakangnya, memegang seikat rumput yang baru dicabut. "Kenapa berdiri di sana?" Nadia tersentak dan buru-buru menjauh dari sumur. "Enggak apa-apa," jawabnya sambil menghindari tatapan Maya. Tapi ia merasa Maya memperhatikannya lebih lama dari biasanya, seolah mencoba membaca sesuatu yang Nadia sendiri tidak tahu. Malam harinya, Nadia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku. Kamar tidurnya terasa nyaman, meski sesekali suara angin yang menerpa jendela mengganggu konsentrasinya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara samar dari luar kamarnya, seperti langkah kaki yang bergerak pelan di lorong. Nadia mematikan lampu meja belajarnya dan menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin jelas,
langkah-langkah itu terdengar ringan, tapi ritmenya tidak teratur, seperti seseorang yang berjalan ragu-ragu. Ia menoleh ke pintu kamarnya, menunggu langkah itu berhenti. Tapi yang ia dengar selanjutnya bukanlah langkah kaki, melainkan suara lembut seperti bisikan. Kata-katanya tidak jelas, hanya desahan yang terdengar, seolah berasal dari arah dapur. Meskipun takut, rasa penasaran membuat Nadia akhirnya bangkit dari tempat tidurnya. Ia membuka pintu kamar dengan pelan, mencoba memastikan suara itu tidak membangunkan Maya. Lorong rumah tampak gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil di ruang tamu. Ia melangkah hati-hati menuju dapur, tapi ketika sampai di sana, dapur itu kosong. Tidak ada siapapun. Namun, sesuatu di luar jendela dapur menarik perhatiannya. Di halaman belakang, dekat sumur tua, Nadia melihat sesuatu yang membuatnya mematung. Ada seseorang berdiri di sana, punggungnya menghadap ke arah rumah. Sosok itu terlihat samar dalam gelap, tapi Nadia yakin itu bukan Maya. Tinggi tubuhnya terlalu besar, dan gerakannya terlalu lambat, hampir seperti tidak nyata. Ketika sosok itu perlahan menoleh ke arah rumah, Nadia segera berbalik dan berlari ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak berani mengeluarkan suara. Di dalam kamar, ia mengunci pintu dan menarik selimutnya hingga ke leher, berusaha mengusir rasa takut yang terus menghantuinya. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari penjelasan. Mungkin ia salah lihat. Mungkin itu hanya bayangan dari pepohonan di kebun. Tapi di dalam hatinya, Nadia tahu ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, dengan sumur tua itu, dan dengan kehadiran Maya yang semakin hari terasa semakin asing. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasa berdesir lembut, kini terdengar seperti bisikan, menyusup melalui celah-celah kecil di jendela. Nadia duduk di tempat tidurnya, memeluk lutut sambil menatap ke arah pintu kamar. Pikirannya tidak bisa tenang sejak ia melihat sosok di dekat sumur tadi malam. Siapapun itu, kehadirannya masih terasa di sekitar rumah, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Di luar, suara ketukan pelan mulai terdengar. Nadia mendongak dengan napas tertahan. Ketukan itu datang dari arah jendela kamarnya. Bukan ketukan keras, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhnya membeku. Ia menoleh perlahan dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Ada tangan pucat, kurus, dengan jari-jari yang terlalu panjang menyentuh kaca jendela dari luar. Tangan itu bergerak pelan, seperti sedang meraba-raba permukaan kaca, mencari jalan masuk. Nadia tidak bisa berpaling. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah berada di bawah kendali sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian, terdengar suara langkah berat dari arah lorong rumah. Nadia segera bangkit, melawan rasa takut yang membuat kakinya lemas. Ia membuka pintu kamar dengan hati-hati, mengintip ke arah lorong yang gelap. Langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Dengan napas tertahan, Nadia menyelinap keluar, mencoba melihat siapa atau apa yang sedang berjalan. Lorong itu kosong, tapi langkah-langkah itu masih terdengar. Sekarang berasal dari arah dapur. Ia mengikuti suara itu dengan hati-hati, tubuhnya gemetar di setiap langkah. Ketika ia tiba di dapur, pintu yang mengarah ke kebun belakang terbuka lebar, membiarkan angin dingin masuk dan menggoyangkan tirai kecil di atas wastafel. Di luar, kegelapan menyelimuti kebun, tapi Nadia bisa melihat bayangan seseorang berdiri di dekat sumur. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri membelakanginya, seolah menunggu. Dengan tangan gemetar, Nadia meraih pisau dapur yang tergeletak di meja. Ia tahu ini mungkin bukan keputusan yang bijak, tapi ia merasa harus menghadapi apapun yang ada di luar sana.
Langkahnya perlahan, suara detak jantungnya hampir menutupi suara angin malam. Ketika ia mendekati sumur, sosok itu mulai bergerak, tapi masih tidak menoleh. Gerakannya lambat, menyeret kaki, seperti tubuh yang sudah terlalu lama kehilangan tenaga. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Nadia dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, keheningan melingkupi mereka. Kemudian, sosok itu mulai berbalik, dan Nadia merasa udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, dengan mata kosong yang terlihat seperti rongga gelap tanpa akhir. Mulutnya melengkung dalam senyuman aneh, memperlihatkan deretan gigi yang tajam dan tidak beraturan. Sosok itu menatap Nadia, dan dalam sekejap, ia melompat ke arah gadis itu dengan kecepatan yang tidak wajar. Nadia menjerit, mengangkat pisau di tangannya. Tapi sebelum ia sempat melakukan apa-apa, sesuatu yang dingin mencengkeram pergelangan tangannya, membuatnya menjatuhkan pisau ke tanah. Sosok itu mendekat, dan Nadia bisa merasakan napasnya yang dingin dan busuk di wajahnya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari dalam rumah. Suara itu cukup untuk mengalihkan perhatian sosok tersebut. Dalam sekejap, cengkeramannya melonggar, memberi Nadia kesempatan untuk melepaskan diri. Tanpa berpikir dua kali, ia berlari kembali ke rumah, menutup dan mengunci pintu dapur dengan tergesa-gesa. Di dalam rumah, suara itu kembali. Kali ini lebih keras, seperti sesuatu yang bergerak di lantai atas. Nadia tahu Maya sedang tidur di kamar atas, tapi entah kenapa ia merasa suara itu bukan berasal dari ibu tirinya. Ia mengambil pisau lain dari laci dapur dan berjalan menuju tangga. Setiap langkahnya terasa berat. Udara di rumah semakin dingin, dan bayangan-bayangan di dinding seolah bergerak meski tidak ada cahaya yang berubah. Ketika ia sampai di puncak tangga, suara itu berhenti. Nadia berdiri di sana, mencoba mendengarkan apapun yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian, pintu kamar Maya terbuka perlahan, mengeluarkan suara decitan yang panjang. Dari celah pintu, Nadia bisa melihat kamar itu gelap, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bergerak, seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk pasti. Dengan napas terengah, Nadia mendekati pintu itu. Ia tahu ini mungkin keputusan paling berbahaya yang pernah ia buat, tapi ia merasa harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Ketika ia mendorong pintu itu terbuka, kegelapan menyambutnya dengan cara yang paling menyeramkan. Dan di tengah kegelapan itu, dua mata bersinar tajam menatap langsung ke arahnya. Keesokan harinya, rumah itu terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih berat, seperti menyimpan sisa-sisa sesuatu yang tidak terlihat. Nadia duduk di ruang tamu, tubuhnya bersandar pada kursi tua, dengan mata kosong menatap lantai. Pikiran-pikirannya terus berputar, mencoba memahami apa yang telah terjadi semalam. Ia masih bisa merasakan dinginnya tangan makhluk itu di pergelangan tangannya, tatapan mata gelap yang seolah mengintip ke dalam jiwanya. Kamar Maya yang gelap, bayangan yang bergerak, dan dua mata tajam yang bersinar. Semua itu seperti mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun, yang membuat Nadia lebih takut adalah kenyataan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Semua itu nyata. Ayahnya baru pulang dari kerja ketika ia menemukan Nadia dalam keadaan itu. "Kamu kenapa, nak?" tanyanya, meletakkan tas kerjanya di meja. Wajah ayahnya penuh kekhawatiran, tapi Nadia tidak tahu harus menjelaskan apa. Semalam, Nadia mencoba berbicara, tapi kata-katanya terhenti. Bagaimana mungkin ia menjelaskan semua ini tanpa terdengar gila? Ia menggeleng pelan. "Aku cuma capek," ujarnya akhirnya, meski ia tahu itu bukan kebenaran.
Sementara itu, Maya terlihat seperti biasa, berjalan pelan di dapur, memasak sarapan seperti tidak ada yang terjadi. Nadia memperhatikannya dari jauh, mencoba menemukan sesuatu yang berbeda pada ibu tirinya. Tapi Maya tetap sama, terlalu tenang, terlalu dingin. Namun, Nadia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa Maya tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Malam itu, Nadia mencoba untuk tidur lebih awal. Tubuhnya masih lelah, tetapi pikirannya terus terjaga, mengingat setiap detail dari apa yang ia alami. Namun, tidak ada suara langkah di lorong, tidak ada ketukan di jendela, hanya keheningan malam yang terasa menyesakkan. Tapi mimpi buruk kembali datang. Dalam tidurnya, Nadia melihat dirinya berdiri di tepi sumur tua di kebun belakang. Sumur itu kini terbuka, papan-papannya hilang. Dari dalam sumur muncul suara pelan seperti seseorang memanggil namanya. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan ibunya. Nadia merasa kakinya bergerak sendiri mendekati sumur itu. Ketika ia melihat ke dalam, kegelapan di sumur itu terasa hidup. Dan di dalam kegelapan itu, ia melihat wajah Maya, tersenyum aneh dengan mata yang bersinar tajam. Nadia terbangun dengan terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang diam. Ayahnya tampak tidak menyadari apapun yang salah. Tetapi Nadia tahu ada sesuatu yang berubah dalam rumah itu. Setiap kali ia berada di dekat Maya, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seolah ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Maya tetap melakukan tugasnya sehari-hari, tetapi gerak-geriknya terasa lebih lambat, lebih mengancam, meski ia tidak pernah berbicara sepatah kata pun yang kasar. Sementara itu, Nadia mulai menggali petunjuk tentang sumur tua di kebun mereka. Ia menemukan album foto lama di ruang penyimpanan. Di salah satu fotonya, ada gambar rumah mereka dengan sumur itu tampak baru. Tapi, di latar belakang foto, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok yang berdiri di tepi sumur hampir tidak terlihat, dengan senyum lebar yang mirip dengan senyum Maya. Ketika ia menunjukkan foto itu kepada ayahnya, pria itu hanya menggeleng. "Itu cuma bayangan pohon, Nak," katanya, meski matanya tampak gugup. Namun, Nadia tahu ada lebih banyak hal yang tidak dikatakan ayahnya. Malam berikutnya, Nadia mendengar suara lagi. Kali ini, bukan dari jendela atau lorong, melainkan dari dalam rumah, seperti seseorang berbisik pelan di dapur. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju sumber suara. Lampu dapur mati, tapi di meja, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Sebuah cermin kecil, dengan retakan di tengahnya, memantulkan bayangan sumur tua di kebun. Ketika Nadia mendekati cermin itu, bayangan di dalamnya mulai bergerak. Sosok Maya muncul di dalam bayangan itu, tetapi kali ini dengan mata gelap yang kosong. Bibirnya bergerak, meski suara yang keluar bukan suara manusia. "Kamu sudah dipanggil," suara itu berkata, membuat tubuh Nadia gemetar. Cermin itu tiba-tiba pecah, meninggalkan pecahan kecil yang berserakan di lantai. Maya muncul di belakangnya, berdiri diam dengan wajah datar. "Kamu tidak seharusnya melihat itu," katanya pelan, dengan nada yang membuat darah Nadia membeku. Keesokan harinya, Maya menghilang. Ayah Nadia tampak bingung, tetapi tidak menunjukkan kepanikan. "Mungkin dia pergi ke rumah keluarganya sebentar," katanya. Tapi Nadia tahu ada sesuatu yang salah. Kebun belakang tampak lebih sunyi dari biasanya, dan sumur tua itu terasa seperti sedang menunggu. Ketika Nadia mendekati sumur untuk terakhir kalinya, papan penutupnya sudah tidak ada lagi. Di dalam, ia hanya melihat kegelapan yang tidak berujung, dan suara pelan memanggil namanya dari kejauhan. Ia merasa
Di suatu tempat, Maya masih ada, menunggu di dalam sumur, bersama dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar bayangan. Dan suara itu semakin lama semakin mendekat.